Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini soal latihan tes pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja P3K Guru Seleksi Kompetensi Bidang atau SKB IPS Geografi untuk SMP, SMA, SMK plus 10 soal pedagogik. Terdiri dari 40 soal, IPS Geografi 25 soal plus pedagogik 15 soal. Semoga bermanfaat buat teman-teman nanti buat tes honorer menuju P3K. Kita langsung aja ke soal pertama. Salah satu alternatif mengatasi ketiadaan alat dan bahan untuk mencapai kompetensi dasar menganalisis citra penginderaan jauh untuk perencanaan kajian tata guna lahan yang paling efektif di daerah terisolir yaitu A. Penugasan di rumah menggunakan internet. B. Guru membimbing diskusi terkait pengembangan materi. C. Mendesain sketsa atau peta mental mengenai kondisi lahan. D. Pengamatan fenomena lahan di sekitar lingkungan sekolah. E. Observasi ke laboratorium spasial. Jawaban dan penjelasannya adalah D. Pengamatan fenomena lahan di sekitar lingkungan sekolah. Jenis-jenis media pembelajarannya antara lain 1. Media realita, yaitu media nyata yang ada di lingkungan alam baik digunakan dalam keadaan hidup maupun sudah diawetkan seperti binatang, spesimen, herbarium, dan lain-lain. 2. Bisa berupa media visual. 3. Berupa media audio. 4. Media audiovisual. 5. Multimedia. Kita next ke soal nomor 2. Pernyataan berikut yang menunjukkan kajian geografi yang mengandung prinsip deskripsi adalah prinsip deskripsi ya, yang ditanya. A. Bakau mempunyai fungsi ekologi yang tersebar di sepanjang pantai yang mempunyai karakteristik tertentu seperti Kalimantan dan Sumatera. B. Jakarta sebagai ibu kota negara syarat dengan masalah lingkungan seperti pencemaran lingkungan, sampah, dan permasalahan lain yang menyebabnya juga beragam. C. Salah satu dampak letak geografis, Indonesia mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau. D. Wilayah Indonesia dilalui oleh lempengan Pasifik, Eurasia, dan lempengan Indo-Australia yang senantiasa bergerak dinamis. Hal tersebut menyebabkan terjadinya gempa dan erupsi Gunung Merapi. E. Bali menjadi tujuan wisata favorit karena mempunyai kekayaan budaya dan keindahan alam yang penuh pesona. Untuk jawabannya adalah B. Jakarta sebagai ibu kota negara syarat dengan masalah lingkungan seperti pencemaran lingkungan, sampah, dan permasalahan lain yang menyebabnya juga beragam. Yang mengandung prinsip deskripsi ya. Prinsip deskripsi untuk memberikan penjelasan lebih jauh tentang gejala-gejala di muka bumi yang diamati dengan menyajikan fenomena geosfer yang dideskripsikan dalam bentuk tulisan, bisa tabel atau gambar atau peta melalui fakta, gejala, dan masalah sebab akibat. Itu merupakan arti prinsip deskripsi. Kita next ke soal nomor 3. Penentuan titik-titik pengamatan kegiatan outdoor studi geografi ditentukan pada tahap. Ya, studi geografi ditentukan pada tahap A. Pelaksanaan di lapangan. B. Observasi awal. C. Interpretasi lokasi. D. Penyusunan kurikulum geografi. E. Merumuskan tujuan pembelajaran. Jawabannya adalah E. Merumuskan tujuan pembelajaran. Outdoor studi geografi merumuskan tujuan pembelajaran. Langkah pembelajaran outdoor studi menurut Abdurrahman 1995. Langkah-langkah dan peranan yang perlu dilakukan guru dalam pelaksanaan pembelajaran di luar kelas atau outdoor studi terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Kita next ke soal nomor 4. Pernyataan berikut yang menunjukkan kajian geosfer dengan pendekatan ekologi adalah, ya, yang ditanya kajian geosfer yang menunjuk pendekatan ekologi adalah A. Tanah yang terletak di pinggir jalan,
Tanah yang terletak di pinggir jalan raya mempunyai harga lebih mahal dibandingkan yang di pedalaman. B. Pemanasan global terjadi akibat masifnya industrialisasi, pembakaran hutan, dan polusi dari kendaraan bermotor sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran tanah, air, dan udara. C. Rumah yang dibangun di pegunungan relatif berbeda dengan yang di pesisir karena lingkungannya berbeda. D. Permasalahan yang dihadapi oleh penduduk kota sangat kompleks karena tuntutan harus memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menghadapi tantangan lingkungan. E. Sebagai negara rawan bencana, pendidikan mitigasi bencana perlu diberikan kepada siswi sejak SD. Jawabannya adalah B. Pemanasan global terjadi akibat masifnya industrialisasi, pembakaran hutan, dan polusi dari kendaraan bermotor, sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran tanah, air, dan udara. Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang lingkungan, wilayahan, dan konteks keruangan. Kita next ke soal nomor 5. Alam memberikan pilihan-pilihan yang dapat dimanfaatkan manusia untuk mempertahankan hidupnya. Masyarakat yang tinggal di pegunungan berbeda aktivitasnya dengan masyarakat yang tinggal di pesisir. Begitu juga bentuk rumahnya. Dalam geografi, kajian tersebut menggunakan konsep, Dalam geografi, kajian tersebut menggunakan konsep apa? A. Aglomerasi. B. Interdependensi. C. Korelasi. D. Diferensiasi areal. E. Integritas. Jawabannya adalah D. Diferensiasi areal. Konsep diferensiasi areal yaitu fenomena yang berbeda antara satu tempat dengan tempat lain atau kekhasan satu tempat atau kekhasan wilayah masing-masing, Kita next ke soal nomor 6. Perhatikan peta-peta tematik berikut ini. A. Peta curah hujan. B. Peta jenis tanah. Dan C. Peta pendapatan penduduk. D. Peta penggunaan lahan. E. Peta jarak terhadap sungai. Melalui proses overlay dapat dijadikan media pembelajaran yang menghasilkan informasi tentang bencana. A. Longsor. B. Gempa bumi. C. Puting beliung. D. Erosi. E. Banjir. Jawabannya adalah E. Banjir, Dari yang menghasilkan informasi tentang bisa bencana banjir. Secara singkatnya, overlay menampilkan suatu peta digital pada peta digital yang lain beserta atribut-atributnya dan menghasilkan peta gabungan dan keduanya yang memiliki informasi atribut dari kedua peta tersebut. Overlay merupakan proses penyatuan data dari lapisan layer yang berbeda. Kita next ke soal yang berikutnya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengetahui ketuntasan belajar geografi yaitu A. Penilaian formatif dan sumatif. B. Evaluasi, diagnosis, dan portofolio. C. Uji kinerja siswa dalam pembelajaran. D. Menganalisis capaian kriteria minimal belajar. E. Analisis penilaian dan evaluasi pembelajaran. Jawabannya adalah E. Analisis penilaian dan evaluasi pembelajaran. Hasil analisis penilaian dan evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui ketuntasan belajar, mampu merancang dan melaksanakan penelitian yang relevan dengan masalah pembelajaran geografi sesuai kaidah penelitian ilmiah. Kita next ke soal nomor 8. Media komunikasi dalam pembelajaran geografi yang dapat meminimalkan peran pendidik, namun lebih mengaktifkan peserta didik dan diperkaya tugas untuk berlatih yaitu A. Modul. B. Handout. C. Leaflet. D. LKS.
E. Infografis. Jawabannya adalah D, yaitu LKS. Capaian pembelajaran menguasai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung kelengkapan media pembelajaran geografi. Merupakan fungsi LKS ya. Kita next ke soal nomor 9. Tahapan prosedur kerja yang paling sesuai dilakukan dalam kegiatan observasi lapangan untuk mengumpulkan informasi dan asosiasi oleh peserta didik yaitu A. Pengamatan, observasi, bertanya. B. Eksperimen, komunikasi, observasi. C. Membaca buku, observasi, eksperimen. D. Bertanya, pengamatan, dan komunikasi. E. Sintetis, pengamatan, eksplorasi. Jawabannya adalah C. Membaca buku, baru observasi, baru eksperimen. Tahapan observasi lapangan mempunyai aktivitas yang relatif sama dengan kegiatan outdoor studi, dengan menekankan pada pendekatan saintifik, mampu merancang dan melaksanakan penelitian yang relevan dengan masalah pembelajaran geografi sesuai kaidah penelitian ilmiah. Hubungan desa kota berlangsung karena sering masing-masing punya potensi yang saling melengkapi. Interaksi desa kota memberi dampak positif dan negatif bagi desa. Berikut ini dampak negatif bagi desa adalah A. Wilayah pedesaan akan menjadi lahan yang menarik bagi orang kota sehingga tidak sedikit orang-orang membelinya untuk berbagai keperluan, misalnya untuk tempat peristirahatan, tempat rekreasi, dan lokasi industri. B. Adanya lembaga pendidikan di pedesaan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam meningkatkan peran serta penduduk dalam proses pembangunan. C. Melalui pengembangan sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan kota dan desa, wilayah pedesaan akan semakin terbuka dengan tetap selektif di dalam menerima pola hidup kota. D. Melalui penggunaan teknologi tepat guna ke wilayah pedesaan diharapkan dapat meningkatkan aneka produksi dan pendapatan masyarakat. Jawabannya adalah A. Berikut ini dampak negatif bagi desa adalah dampak negatifnya ya. Wilayah pedesaan akan menjadi lahan yang menarik bagi orang kota sehingga tidak sedikit orang-orang membelinya untuk berbagai keperluan. Misalnya untuk tempat peristirahatan, tempat rekreasi, dan lokasi industri. Berikut ini dampak negatif interaksi desa dan kota adalah 1. Penduduk desa berusia muda untuk bekerja di kota gitu ya. Jadi penduduk desa pada pergi ke kota, itu dampak negatifnya. Pedesaan akan menjadi lahan yang menarik bagi orang kota. Nih seperti jawaban ini. 3. Adanya penetrasi budaya kota. Adanya penetrasi budaya yang dibawa dari kota ke pedesaan yang kurang bagus. 4. Munculnya daerah-daerah kumuh di pedesaan. Kita next ke soal nomor 11. Hasil pembelajaran yang mendorong peserta didik terampil dalam melakukan upaya pelestarian lingkungan yaitu A. Menyajikan proses dinamika litosfer dengan menggunakan peta dan bagan. B. Membuat sketsa denah dan atau peta potensi bencana serta strategi mitigasi bencana berdasarkan peta tersebut. C. Membuat peta tematik wilayah provinsi. D. Menyajikan makalah hasil observasi yang dilengkapi dengan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, ataupun foto. E. Menyajikan karakteristik planet bumi sebagai ruang kehidupan. Jawabannya adalah B. Membuat sketsa, denah, atau peta potensi bencana serta strategi mitigasi bencana berdasarkan peta tersebut. Merancang pembelajaran untuk mengintegrasikan tema tertentu selayaknya memasukkan indikator atau variabel sesuai kebutuhan. Selanjutnya diintegrasikan terhadap perangkat pembelajaran, misalnya tentang pelestarian lingkungan. Kita next ke soal nomor 12. Instrumen penilaian dan indikator yang paling sesuai untuk mengukur ketuntasan observasi lapangan dalam pembelajaran geografi yaitu A. Penilaian sikap.
berinisiatif tanggap bencana, berperan aktif dalam meminimalisir kerugian, bersedia menjadi relawan. B. Proyek pemuatan tujuan, topik, alasan, tempat, responden, dan daftar pertanyaan secara lengkap. Pelaksanaan instrumen tertib, sistematika penulisan benar. C. Penilaian diri, mengamati peta persebaran potensi barang tambang di Indonesia berdasarkan jenis dan volumenya. D. Unjuk kerja, kejelasan materi, keaktifan berargumentasi, kemampuan menyanggah. E. Portofolio, tata bahasa, sumber dan hasil, kekuatan gagasan sistematika penulisan. Jawabannya adalah B. Proyek, memuat tujuan, topik, alasan, tempat, responden, dan daftar pertanyaan secara lengkap. Pelaksanaan instrumen tertib, sistematika penulisan yang benar. Penilaian kegiatan observasi lapangan menggunakan instrumen proyek yang memuat tujuan, topik, alasan, tempat, responden, dan daftar pertanyaan secara lengkap. Pelaksanaan instrumen tertib, sistematika penulisan benar. Kita next ke soal nomor 13. Media pembelajaran yang paling sesuai untuk menjelaskan lokasi suatu tempat secara manual pada atlas dengan memberikan keterangan halaman, kode tempat, dan nama yaitu A. Gambar rotasi bumi, B. Gambar revolusi bumi, C. Globe, D. Foto udara, E. Peta dunia. Jawabannya adalah D. Foto udara. Foto udara termasuk ke dalam media visual diam seperti slide bisu, halaman cetak, foto, dan peta. Kita next ke soal nomor 14. Sumber informasi internet yang paling relevan digunakan dalam pembelajaran terkait materi yang real time antara lain. A. Dinamika atmosfer, B. Karakteristik negara maju dan berkembang, C. Dinamika hidrosfer, D. Pengetahuan peta, E. Persebaran flora dan fauna. Jawabannya adalah A. Dinamika atmosfer. Dinamika atmosfer merancang media pembelajaran memperhatikan pembelajaran model Ashur adalah sebuah formulasi untuk kegiatan pembelajaran yang berorientasi di kelas yang menekankan pemanfaatan teknologi dan media dengan baik agar siswa belajar secara aktif. Model Ashur mengacu kepada analis learners, state objective, select methods, media dan material, analyze media and material, recruit learner, participation, evaluated, and reviews. Materi dinamika atmosfer dapat diketahui melalui real time. Kita next ke soal nomor 15. Langkah utama yang sebaiknya dilakukan oleh guru untuk mengkaji fenomena geosfer menjadi objek formal dalam pembelajaran geografi yaitu A. Mendeskripsikan pengertian geosfer, B. Menjelaskan sumber literatur utama, C. Membuat peta konsep, D. Menyiapkan model geosfer, E. Menetapkan alokasi waktu pembelajaran. Jawabannya adalah C. Membuat peta konsep. Objek formal dalam geografi merupakan suatu cara pandang ke ruangan yang dituangkan dalam konsep-konsep geografi. Jadi yang menjadi objek bukan benda atau material tetapi fenomena keruangan. Kita naik ke soal nomor 16. Data geografi pada KD menganalisis ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan industri, serta potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia yang dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air yaitu ini yang dapat menyebabkan rasa tumbuh cinta tanah air. A. Potensi energi, B. Energi terbarukan, C. Potensi industri, D. Surplus pangan, E.
bahan industri. Jawabannya adalah A. Potensi energi. Merancang pembelajaran untuk mengintegrasikan tema tertentu selayaknya memasukkan indikator atau variabel sesuai kebutuhan. Selanjutnya diintegrasikan terhadap perangkat pembelajaran, misalnya tentang sikap peduli lingkungan, atau seperti ini potensi energi. Kita next ke soal nomor 17. Informasi yang paling dibutuhkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor terjadinya bencana alam longsor lahan di wilayah Kulon Progo yaitu, ya, yang waktu longsor di Kulon Progo ya. A. Proses denudasi, kelerengan, curah hujan, pengaruh manusia, dan gravitasi. B. Kondisi geomorfologi, lereng pegunungan, lahan, dan kejenuhan tanah. C. Gravitasi, kelerengan, vegetasi, singkapan batuan, dan tekstur tanah. D. Lereng, tekstur tanah, permeabilitas tanah, penggunaan lahan, dan kerapatan vegetasi. E. Kelerengan, intensitas curah hujan, jenis vegetasi, pengaruh tekanan, dan kelembapan. Jawabannya yang paling tepat adalah D. Lereng, tekstur tanah, permeabilitas tanah, penggunaan lahan, dan kerapatan vegetasi. Menggali masalah penelitian apabila terjadi kesenjangan dengan harapan dalam mengelola atau memanfaatkan fenomena geografi tersebut, maka dipandang adanya masalah. Kita next ke soal nomor 18. Data utama teknik penginderaan jauh yang dikumpulkan untuk perencanaan pembangunan sarana transportasi di suatu wilayah yaitu A. Tingkat pertumbuhan pembangunan sosial ekonomi dan budaya lokal. B. Data demografis, sosial ekonomi, dan kondisi budaya lokal. C. Kondisi fisik wilayah, demografis, dan sarana umum. D. Penggunaan lahan, sosial ekonomi, dan inventarisasi jaringan transportasi. E. Data acuan tahunan, data cuaca tahunan, kepemilikan lahan, dan kebijakan pemerintah daerah. Jawabannya adalah D. Penggunaan lahan, sosial ekonomi, dan inventarisasi jaringan transportasi. Pemanfaatan peta, citra, dan SIG untuk berbagai perencanaan pembangunan. 1. Jaringan transportasi. 2. Tata guna lahan. 3. Potensi wilayah. 4. Kesehatan lingkungan, dan lain-lain. Kita next ke soal nomor 19. Teknik menyajikan data hasil kegiatan lapangan berupa data komposisi kependudukan yaitu A. Triangulasi. B. Justifikasi. C. Deskriptif. D. Persentase. E. Korelasi. Jawabannya adalah D. Presentasi. Jadi berupa data komposisi kependudukan yaitu persentase. Teknik analisis data kegiatan penelitian atau observasi atau outdoor studi berupa angka perbandingan dibuat dalam bentuk persentase, ya, dalam bentuk persentase. Kegiatan menyusun data mentah yang berserakan menjadi lebih teratur sehingga mudah dibaca, dipahami, dianalisis, dan disebut penyajian data. Kita next ke soal nomor 20. Prinsip strategi pembelajaran dalam pemanfaatan teknologi foto udara untuk menguraikan aglomerasi pemusatan pemukiman kumuh dalam suatu kawasan yaitu A. Delineasi wilayah berdasarkan pola permukiman. B. Identifikasi aksesibilitas permukiman terhadap fasilitas umum. C. Zonasi area berdasarkan aspek kesuburan pemukiman. D. Penilaian aspek layanan secara kesehatan di pemukiman. E. Persebaran kawasan industri di lokasi pemukiman.
Jawabannya adalah A. Delineasi wilayah berdasarkan pola pemukiman. Aglomerasi merupakan bagian dari 10 konsep esensial geografi, yaitu pengelompokan, konsentrasi atau konsentrasi. Misalnya sekelompok penduduk asal daerah sama. Masyarakat di kota cenderung mengelompok seperti pemukiman elit, pengelompokan pedagang, dan sebagainya. Kita next ke soal nomor 21. Perhatikan fenomena berikut ini. 1. Peristiwa tsunami. 2. Peristiwa banjir. 3. Pemukiman kumuh. 4. Pencemaran sungai. 5. Longsor. 6. Gempa bumi. 7. Usia produktif. Fenomena yang paling tepat untuk merancang pembelajaran yang menumbuhkan sikap peduli lingkungan fisik yaitu A. 4, 2, dan 5. B. 1, 5, dan 7. C. 2, 4, dan 6. D. 3, 5, dan 7. E. 4, 6, dan 7. Untuk jawabannya adalah A. 4, 2, dan 5, yaitu pencemaran sungai, lalu peristiwa banjir, dan terjadi longsor. Kita next ke soal nomor 21. Prinsip pembelajaran geografi yang lebih menekankan pada pendekatan saintifik dapat dilakukan melalui tahapan berikut. A. Data awal, interpretasi, analisis, pembuktian lapangan, kesimpulan, rekomendasi. B. Observasi, bertanya analitik, berpikir logis untuk memperoleh kesimpulan, percobaan, penyajian data. C. Orientasi, pendahuluan, percobaan, penyimpulan, laporan. D. Apersepsi, penetapan tujuan, kegiatan inti, diskusi, penutup. E. Fenomena, bertanya, observasi, mendesain, dan menyimpulkan. Tahapan yang paling benar adalah A. Dari data awal, interpretasi, baru dianalisis, lalu pembuktian lapangan. Setelah pembuktian lapangan terjadi kesimpulan, setelah kesimpulan baru bisa direkomendasikan. Pendekatan pembelajaran saintifik dilakukan melalui kegiatan observasi, bertanya analitik, berpikir logis untuk memperoleh kesimpulan, percobaan, dan penyajian data. Kita next ke soal nomor 23. Salah satu upaya penggerakan perekonomian nasional adalah membangun industri. Dari beberapa industri di bawah ini yang lokasinya memerlukan kedekatan dengan tenaga kerja yang berasal dari desa adalah kedekatan dengan tenaga kerja yang berasal dari desa. A. Industri padat investasi. B. Industri padat bahan baku. C. Industri padat modal. D. Industri padat karya. E. Industri padat teknologi. Jawabannya adalah B. Industri padat bahan baku. Kita next ke soal nomor 24. Laporan utama hasil kegiatan outdoor studi boleh oleh guru geografi berkaitan ketuntasan belajar dan kegiatannya yaitu terkait ketuntasan belajar ya. A. Tingkat kelulusan peserta didik dan laporan keuangan. B. Data perubahan kemajuan peserta didik dan laporan kegiatan sesuai agenda. C. Data hasil ujian outdoor studi dan laporan kegiatan berdasarkan urutan agenda acara yang dibuat. D. Data kehadiran dan partisipasi peserta didik serta laporan keuangan dan acara. E. Data keaktifan siswa dan laporan keberhasilan kegiatan outdoor studi. Jawabannya adalah yang paling tepat C. Data hasil ujian outdoor studi dan laporan kegiatan berdasarkan urutan agenda acara yang dibuat. Laporan kegiatan outdoor studi bagi guru dan siswa berbeda.
Biasanya guru diminta untuk membuat laporan kegiatan secara administratif kepada sekolah dan laporan hasil penilaian terhadap siswa. Bagi siswa, laporan outdoor studi berupa laporan kegiatan siswa selama mengikuti proses outdoor studi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Laporan outdoor studi siswa disampaikan kepada guru saja. Kita next ke soal nomor 25. Prinsip yang tepat digunakan untuk menggambarkan objek kajian geografi dalam bentuk tabel, gambar, dan grafik yaitu A. Pendekatan tekstual, B. Peserta didik mencari tahu, C. Belajar berbasis mono sumber belajar, D. Pembelajaran berbasis konten, E. Kebenaran monodimensi. Jawabannya adalah B. Peserta didik mencari tahu. Perhatikan prinsip pembelajaran yang dapat dikembangkan menjadi tabel, gambar, dan grafik yaitu pendekatan tekstual, pembelajaran berbasis konten, pendekatan parsial, peserta didik mencari tahu, nih ya, 4 peserta didik mencari tahu, 5 belajar berbasis aneka sumber belajar, 6 kebenarannya multidimensi. Kita naik ke soal berikutnya ya, soal 15, soal pedagogik. Berikut ini merupakan 15 soal lanjutan pedagogik. Ingat, buat calon P3K, soal tes Anda nanti di saat ujian P3K hanya 2. 1 tes mapel yang diajarkan, mata pelajaran yang diajarkan, dan 2 tes pedagogik ya. Kita langsung aja ke soal pedagogik yang pertama. Penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara penilaian portofolio ya. A. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam satu album sebagai bukti hasil belajar. B. Mengumpulkan gambaran hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasa tertulis dan kemudian diberikan pengayaan dan remedial. C. Pemberian penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa. D. Mengumpulkan lembar-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif tiap siswa. Jawabannya adalah penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam satu album sebagai bukti hasil belajar. Penilaian portofolio pada dasarnya menilai karya-karya siswa secara individu pada satu periode untuk satu mata pelajaran. Akhir suatu periode hasil karya tersebut dikumpulkan dan dinilai oleh guru dan peserta didik. Kita next ke soal nomor 2. Ketuntasan belajar minimal atau KKM ditentukan oleh faktor-faktor di bawah ini kecuali ya. KKM ditentukan oleh faktor-faktor di bawah ini kecuali A. Sarana pendukung, B. Orang tua siswa, C. Intek siswa, D. Tingkat kesulitan. Jawabannya yaitu B ya, yang jelas orang tua siswa ya, tidak termasuk. Penentuan KKM melalui 3 komponen penting yaitu kompleksitas, daya dukung, dan intek peserta didik atau siswa. Kita next ke soal nomor 3. Salah satu prinsip merancang program remedial bagi peserta didik tampak pada kegiatan guru. A. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah diserap dengan memperhatikan temuan analisis evaluasi belajar siswa. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. C. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa yang remedial. D. Merancang tes ulangan saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Jawabannya adalah salah satu prinsip merancang program remedial bagi peserta didik tampak pada kegiatan guru menggunakan rancangan pembelajaran yang telah diserap dengan memperhatikan temuan analisis evaluasi belajar siswa. Penjelasannya, beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pemberian pembelajaran remedial antara lain adaptif, interaktif, fleksibel,
pemberian umpan balik, dan ketersediaan program sepanjang waktu. Untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik setelah menempuh remedial perlu diberikan tes ulang. Kita next ke soal nomor 4. Upaya untuk menganalisis hasil penilaian proses antara lain berupa kegiatan guru. A. Merencanakan pembelajaran remedial bagi siswa yang kurang baik berdasarkan penilaian non-tes. B. Melakukan wawancara tambahan dengan siswa yang beraktivitas kurang baik. C. Memeriksa dan memberikan nilai terhadap hasil catatan aktivitas tiap siswa dalam kegiatan di kelas. D. Melakukan wawancara tambahan dengan siswa yang beraktivitas sangat positif. Jawabannya adalah upaya untuk menganalisis hasil penilaian proses antara lain berupa kegiatan guru, memeriksa dan memberikan nilai terhadap hasil catatan aktivitas tiap siswa dalam kegiatan di kelas. Analisis penilaian hasil belajar adalah aktivitas pendidik menjabarkan berbagai aspek penilaian hasil belajar yang sesuai untuk mengukur ketercapaian kompetensi dasar yang dipelajari oleh siswa. Kita next ke soal nomor 5. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada A. Strategi pembelajaran, B. Gaya pembelajaran, C. Metode pembelajaran, D. Pendekatan pembelajaran. Jawabannya adalah A. Strategi pembelajaran. Maka guru perlu mengacu pada strategi pembelajaran ya. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kita next ke soal nomor 6. Pernyataan di bawah ini yang merupakan karakteristik perkembangan peserta didik ditinjau dari aspek sosial adalah, ingat ya, ditinjau dari aspek sosial adalah A. Mulai menyukai teman sebaya sesama jenis. B. Berperan serta dalam permainan logika. C. Menyukai teman sebaya lawan jenis. D. Dapat bekerja dalam durasi waktu yang lama. Jawabannya adalah ditinjau dari aspek sosial adalah A. Mulai menyukai teman sebaya sesama jenis. Kita next ke soal nomor 7. Jenis-jenis pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Fakta, konsep, prinsip, definisi, prosedur, fungsi. B. Fakta, konsep, definisi, aksioma, prosedur. C. Fakta, konsep, prinsip, prosedur, sikap. D. Fakta, konsep, prinsip, definisi, aksioma. Jawabannya adalah dapat diklasikan sebagai berikut berupa fakta, konsep, prinsip, definisi, prosedur, dan fungsi. Kita next ke soal nomor 8. Masa anak berusia 13 tahun sampai 16 tahun mencapai tahapan perkembangan sosial dengan kesadaran hubungan aku, engkau, atau hubungan subjektif-objektif. Tahapan dalam perkembangan ini berlangsung secara A. Subjektif melalui objektif, subjektif menuju objektif. B. Prapuber menuju pubertas. C. Objektif. D. Subjektif. Jawabannya adalah A. Subjektif menuju objektif ya. Dalam tahap perkembangan ini berlangsung secara subjektif menuju objektif. Ini A. Masa kanak-kanak ini ya, 0 sampai 3 tahun subjektif. B. Masa krisis 3 sampai 4 tahun, terus alter atau anak dengil. C-nya masa kanak-kanak akhir 4 sampai 6 tahun subjektif menuju objektif. D. Masa anak sekolah 6 sampai 12 tahun merupakan masa objektif. E. Masa krisis 12 sampai 13 tahun prepuber, anak tanggung atau namanya anak tanggung. Atau yang F yang seperti jawaban di atas yang masa remaja awal 13 sampai 16 tahun merupakan masa subjektif menuju objektif. Kita next ke soal nomor 9.
upaya guru dalam memanfaatkan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. A. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. B. Merencanakan pengajaran remedi. C. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. D. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. Jawabannya adalah A. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. Analisis KB adalah penilaian terhadap hasil pembelajaran menggunakan sistem penilaian berkelanjutan, dalam arti semua indikator ditagih. Kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan kompetensi dasar yang telah dikuasai dan belum dikuasai, serta mengetahui kesulitan belajar peserta didik. Kita next ke soal nomor 10. Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok masyarakat, dan bangsa, serta mendukung aturan sosial bukan hanya untuk ketenangan dan tetapi disadari sebagai sesuatu hal yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral. Ini merupakan pernyataan tahapan perkembangan moral apa? A. Konvensional. B. Postkonvensional. C. Interkonvensional. D. Prekonvensional atau prakonvensional ya. Jawabannya adalah A. Merupakan tahap perkembangan konvensional. Tingkat konvensional umumnya ada pada seorang remaja atau orang dewasa. Orang di tahapan ini menilai moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkannya dengan pandangan dan harapan masyarakat. Tingkat konvensional terdiri dari tahap ketiga dan keempat dalam perkembangan moral. Kita next ke soal nomor 11. Untuk menghindari penilaian yang subjektif dan untuk memudahkan guru dalam menilai prestasi yang dicapai peserta didik, maka dalam penilaian ranah psikomotor guru menggunakan A. Soal uraian objektif. B. Tes performan. C. Soal pilihan ganda. D. Soal jawaban singkat. Jawabannya adalah psikomotor guru menggunakan tes performan. Jawabannya adalah B ya. Pengertian tes performance menurut Dewa Ketut Soekardi ialah tes yang menuntut testi ya, rasa untuk menggerakkan atau menggunakan objek-objek atau menyusun bagian-bagian yang dikerjakan dengan tepat. Kita next ke soal nomor 12 pedagogik. Untuk memperoleh penilaian hasil belajar yang baik meliputi aspeknya. Untuk memperoleh hasil belajar yang paling baik meliputi aspek apa? A. Afektif, kognitif, dan mental. B. Kognitif, psikomotor, dan afektif. C. Kepribadian, kognitif, dan afektif. D. Kognitif, kepribadian, dan psikomotor. Jawabannya adalah B. Kognitif dulu, baru psikomotor, dan baru afektif. Kita next ke soal nomor 13. Standar penilaian pendidikan diatur dalam Permendikbud Republik Indonesia nomor standar penilaian pendidikan diatur dalam Permendikbud nomor berapa? A. Permendikbud RI nomor 23 tahun 2016. B. Permendikbud RI nomor 24 tahun 2016. C. Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. D. Permendikbud RI nomor 25 tahun 2016. Ini biasanya soal pasti keluar untuk pedagogik. Jawabannya adalah A. Permendikbud RI nomor 23 tahun 2016. Yaitu isinya Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan yang merupakan kriteria mengenai lingkup tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan berbagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah ya. Kita next ke soal nomor 14. Dalam mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar harus memperhatikan
A. Substansi, bahasa konstruksi, skor. B. Substansi, validitas, bahasa reabilitas. C. Substansi, konstruksi, validitas, dan reabilitas. D. Substansi, konstruksi, dan bahasa. Jawabannya adalah tahapannya perhatikan A. Proses substansi, konstruksi, dan bahasa. Kita next ke soal nomor 15. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut ya. Dalam kegiatan optimal, ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan sebagai berikut. A. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. B. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. C. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. D. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. Jawabannya adalah B. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi ya. Oke, sekian. Terima kasih sudah mampir ke channel kami Marvin Studi. Semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman semua dan semoga lulus ujian dari honorer menjadi guru P3K-nya. Amin amin ya robbal alamin.